Kali ini kita akan membahas tentang apakah beda antara merek, paten, desain industri, dan hak cipta. Apakah dimungkinkan dalam suatu karya atau suatu produk memiliki lebih dari satu jenis kekayaan intelektual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Rensmark, konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang apakah beda antara merek, paten, desain industri, dan hak cipta. Apakah dimungkinkan dalam suatu karya atau suatu produk memiliki lebih dari satu jenis kekayaan intelektual? Misal ya, dalam suatu produk terdapat mereknya, patennya, desain industrinya, atau hak ciptanya. Atau dalam satu produk hanya ada satu jenis kekayaan intelektual saja, misalnya mereknya saja. Ya, jadi banyak yang bertanya ya, mau melindungi hakinya, tapi belum banyak juga yang mengetahui jenis-jenis kekayaan intelektual apa saja yang bisa dilindungi terhadap produk atau karya yang dihasilkan. Ya, berikut kami akan jelaskan produk. Dalam suatu produk bisa saja dilindungi lebih dari satu jenis kekayaan intelektual ya. Bisa satu produk itu keempatnya dilindungi. Contoh misalnya mereknya, patennya, desain industrinya, dan hak ciptanya sebagaimana uraian berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas apa sih bedanya ya. Jadi kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam suatu karya nyata ya, yang memiliki nilai ekonomis ya, karena bisa diterapkan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya. Nah, ketika kita membuat suatu produk ya, tentu pasti produk itu diberikan nama ya. Contoh misalnya kita meng-create suatu sepatu ya. Sepatu, kemudian sepatu ini membedakan dengan pelaku usaha yang lainnya, tentu kita berikan dia nama ya, sehingga bisa memudahkan kita dalam melakukan promosi produk sepatu kita. Nah, katakanlah kita berikan namanya adalah Rensmark ya, sepatu Rensmark. Mereknya apa? Rensmark. Jadi Rensmark itu adalah merek ya, tanda pengenal suatu barang, yaitu sepatu yang membedakan dengan sepatu yang dijual oleh pelaku usaha lainnya. Ya, yang ditampilkan secara grafis ya. Jadi Rensmark ditampilkan secara grafis, ada susunan kata, warna ya, kemudian dikasih logo. Silahkan kalau mau kasih logo. Nah, itu masuknya ke merek dagang, yaitu Rensmark. Kemudian hasil sepatu yang kita karya ini ya, si karya sepatu kita itu memiliki teknologi. Apa itu teknologinya? Memudahkan pengguna untuk melakukan perjalanan tanpa merasa letih pada tumit ya. Jadi ada suatu teknologi yang dihasilkan, yang ditempatkan di tumit sepatunya. Nah, ini bisa dilindungi menggunakan paten ya, jenis HKI paten. Apa itu paten? Perlindungan terhadap invensi di bidang teknologi ya, yang memiliki langkah inventif atau fungsi teknis ya, baik dia pengembangan dari yang sebelumnya dan dapat diterapkan di industri. Nah, tentu paten yang ditemukan ini harus dicek ya, apakah memenuhi syarat patentabilitas. Katakanlah memenuhi syarat patentabilitas, maka penemuan terhadap teknologi ya yang ditempatkan pada tumit sehingga pengguna sepatu tidak merasa lelah ya atau merasa nyaman, nah itu bisa dilindungi dengan paten ya, masih dalam satu produk
yaitu sepatu ya. Tadi ada mereknya, kemudian ada patennya. Kemudian sepatu yang dihasilkan ini didesain ya, didesain dengan model yang sedemikian rupa ya, memiliki bentuk, memiliki konfigurasi, memiliki komposisi garis dan komposisi warna yang berbeda ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Maka itu bisa dilindungi dengan desain industri ya, desain industri, yaitu perlindungan terhadap tampilan luar suatu produk yang memiliki kesan estetis. Apa yang dilindunginya? Yang dilindungi adalah bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan komposisi warna dari tampilan luar sepatu tersebut. Ya, itu adalah bisa dilindungi di desain industri. Masih dalam satu produk yang sama, sepatu. Tadi ada mereknya Rangemark ya untuk barangnya sepatu, kemudian ada patennya ya, teknologinya terhadap tumit yang memudahkan dan tidak cepat melelahkan. Kemudian yang ketiga adalah tampilan luar suatu produk itu bisa dilindungi dengan desain industri ya, sepanjang memenuhi syarat desain industri, yaitu harus baru ya desainnya. Nah, selanjutnya apabila di dalam suatu karya sepatu yang dihasilkan ini memiliki panduan cara penggunaan ya, panduan cara penggunaan dari sepatu ya, karena dia ada teknologinya ya, kemudian dibikin buku panduannya, maka buku panduannya ini bisa dilindungi dengan hak cipta ya, hak cipta, perlindungan atas ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Oke, jadi satu produk sepatu ini bisa dilindungi 4 jenis kekayaan intelektual. Yang pertama, merek dagang, yaitu perlindungan atas nama dari produknya yang membedakan dengan sepatu lainnya. Yang tadi kita kasih contoh mereknya adalah Rangemark. Jadi Rangemark untuk jenis barang sepatu itu berada di kelas 25. Nah, ini kita bisa mohonkan pendaftarannya. Yang kedua, paten ya, paten terhadap teknologi yang bisa memudahkan atau meringankan pengguna menggunakan sepatu sehingga tidak cepat lelah dalam berjalan ya. Nah, yang ketiga adalah desain industri. Nah, desain industri dengan syarat desain harus baru, nanti kita mohonkan dengan perlindungan desain industri. Yang terakhir adalah hak cipta terkait cara penggunaan ya, mode penggunaan dari sepatu tersebut yang memiliki teknologi patennya. Nah, jadi dalam satu produk sepatu kita bisa mohonkan keempat jenis kekayaan intelektual. Nah, khusus untuk merek, paten, dan desain industri, perlindungannya harus dimohonkan karena prinsipnya adalah konstitutif ya, artinya perlindungan harus dimohonkan oleh si pemohon, baru nanti si DJKI dalam hal ini instansi yang berwenang akan memeriksa apakah merek, paten, dan desain ini memenuhi syarat sehingga diberi perlindungan. Dengan buktinya adalah sertifikat ya, apakah itu sertifikat merek bagi perlindungan merek, sertifikat paten bagi perlindungan paten, dan sertifikat desain industri bagi perlindungan desain industri. Nah, sedangkan hak cipta itu dia tidak wajib ya, tidak wajib dimohonkan, namun dia bentuknya adalah dicatatkan ya, dicatatkan. Perlindungannya seketika ya, karena prinsipnya ada deklaratif, perlindungan seketika produk itu jadi atau karya itu jadi, maka negara memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta tersebut. Namun negara membantu dengan pembuktiannya, yaitu dengan cara mencatatkan hak cipta tersebut ke DJKI sehingga nanti si pemegang hak cipta mendapatkan surat pencatatan ciptaan terhadap karya tersebut. Nah, ini akan memudahkan si pemegang hak cipta dalam pembuktian, begitu ya. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.